Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada part kedua ini kita akan membahas mengenai turunan kedua suatu fungsi. Jika f aksen x, nah f aksen x itu kan merupakan turunan pertama dari suatu fungsi ya. Ini f aksen x diturunkan lagi terhadap x. Nah, ini akan diperoleh turunan kedua dari fungsi fx terhadap x. Nah, turunan kedua fungsi fx ini, nah ini bisa dinyatakan atau dituliskan dengan f double aksen x. Ini double aksen, ini kan aksennya ada dua ya. Ini menyatakan turunan kedua dari suatu fungsi. Atau bisa dinyatakan juga dengan d pangkat 2f dibagi dx kuadrat. Tapi untuk simbol yang kedua ini sangat jarang digunakan. Jadi nanti kita akan lebih sering menggunakan simbol yang pertama ini. Nah, kemudian dengan demikian gimana? Jadi di sini untuk f double aksen x, nah ini nilainya pasti sama dengan df aksen x dibagi dengan dx, ya itu nilainya sama dengan d pangkat 2f per dx kuadrat. Jadi seperti itu ya. Ini adalah simbol dari turunan yang kedua. Jadi nanti kalau misalnya ada suatu fungsi nih, suatu fungsi terus kemudian dicari turunan pertamanya, ini nanti dia akan menjadi f aksen x. Kemudian dari turunan pertama ini diturunkan lagi, ini dia nanti akan menjadi turunan yang kedua. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal ya. Ini kita masuk ke contoh, ini biar lebih jelas. Contoh. Oke. Untuk contohnya, nah kita tadi sebenarnya sebelum pada bagian ini kan ada soal ya, ada soal di mana fungsinya tadi adalah y sama dengan sin 8x. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan turunan pertamanya. Ini berdasarkan sifat atau berdasarkan rumus turunan. Ini kalau misalnya ada y itu sama dengan sin ax ya, maka turunan pertamanya kemarin bagaimana? Berarti y aksen itu sama dengan x cos, bukan x tapi a ya. Nah, ini adalah a cos ax, a cos ax. Nah, berarti nilai dari y aksennya dari sin 8x ini itu adalah y aksen sama dengan 8 cos 8x. Nah, ini berdasarkan rumus turunannya. Atau kalau misalkan menggunakan aturan rantai apa nggak boleh Pak? Boleh. Jadi nanti kalau menggunakan aturan rantai kita bisa menggunakan cara yang saya jelaskan pada video sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian ini ada satu sifat lagi gitu ya. Ini mengenai turunan dari cos. Kalau sin turunannya adalah cos, kalau cos turunannya adalah min sin. Ini berarti kan pakai rumus atau sifat yang lain ya. Dimana kalau ada y sama dengan cos ax, maka turunan pertamanya bisa dinyatakan dengan y aksen sama dengan min a sin ax. Jadi cos adalah min sin, tapi di sini untuk koefisien x-nya atau nilai a-nya itu kita pakai juga ya, jadi ditaruh di depannya sini, tapi nilainya negatif. Nah, berdasarkan sifat itu pula, berarti nanti kita bisa menentukan turunan keduanya dari turunan pertama yang sudah kita temukan ini. Nah, kita simbolkan dengan y double aksen. Nah, ingat kalau misalnya fx itu sama dengan y, gitu kan? Berarti simbol f double aksen x
ini pasti simbolnya akan sama dengan Y double aksen. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya, ini cuma penyimbolan aja. Ini berarti berlaku juga Y double aksen itu nilainya sama dengan 8. Kita tentukan turunan dari cos 8x ini, tentukan dulu baru nanti dikalikan dengan 8. Oke, ini berarti nilainya menjadi negatif 8 sin 8x. Nah, kemudian yang akan kita kalikan di sini adalah nilai dari 8 ini kita kalikan dengan negatif 8 gitu. Sehingga nanti kalau kita hitung kembali kita dapatkan nilai dari Y double aksennya itu adalah negatif 64 sin 8x. Jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi untuk yang bagian kedua ini merupakan turunan kedua dari, ini adalah turunan kedua dari fungsi ya, Y sama dengan sin 8x itu ya. Semoga sampai sini bisa dipahami ya. Nah, Pak, coba dong contoh yang lain. Oke, ini misalkan kita masuk ke contoh yang lain ya. Ini tadi berarti kita beri label nomor 1 biar lebih enak nanti ya metodenya. Kemudian kita akan masuk di contoh soal nomor 2. Ini misalnya saya punya soal nilai dari fx itu nilainya sama dengan 3 cos 2x itu misalnya ya, ditambah 6 sin 4x, kemudian ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 6. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk menentukan f double aksen x atau turunan keduanya. Tapi harus melewati proses untuk menentukan turunan pertamanya dulu. Gitu ya. Ini berarti kita tentukan dulu nilai dari f aksen x turunan pertamanya. Nah, ini berarti kan sama dengan 3. Nah, cos 2x ini, nah kita pakai sifat aja gitu ya. Ini berarti kan nilainya berapa? Cos 2x, karena ini koefisien x-nya sama dengan 2 dan kita tahu kalau cos itu turunannya adalah min sin, maka nanti di sini bisa kita tentukan menjadi negatif 2 sin 2x. Nah, negatif 2 sin 2x. Kemudian ini kita tambahkan, teman-teman. Ini berarti kita tambah 6. Nah, sin tadi turunannya adalah cos, betul ya? Sin turunannya adalah cos, karena di sini koefisien dari x-nya 4, berarti yang menyesuaikan. Kita tulis lagi. Ini berarti menjadi 4 sin 4 cos ya. Ini tadi 4 cos. Berarti 4 cos 4x. Karena sin turunannya adalah cos. Terus kemudian kita tentukan turunannya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah bisa langsung aja nggak apa-apa gitu, tanpa menggunakan rumus turunan. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian pangkat x-nya ini kita kurangi 1. Berarti kan jadi pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 kita tuliskan x-nya saja. Nah, kemudian ingat turunan dari konstanta atau bilangan yang tidak memuat variabel x ini itu turunannya adalah sama dengan 1. Jadi tidak usah ditulis ya. Nah, dari sini kita akan menyelesaikan dulu turunan pertamanya. Nah, ini berarti nilainya sama dengan berapa? Kita kalikan dulu aja semuanya. Jadi nanti menjadi 3 dikali negatif 2. Terus yang satunya kan 6 dikali 4 ya.
Ini saya tuliskan kembali aja, nanti menjadi negatif 6 sin 2x, kemudian ditambah 6 kali 4 itu 24 cos 4x ditambah 4x. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menentukan turunan keduanya. Ini kan berarti menjadi f double aksen x. Nah, dengan cara yang sama kita tetap menggunakan rumus turunan ya, yang sudah kita dapatkan. Nah, ini kita tentukan dulu, berarti itu nilai dari sin 2x nya ya. Dan kita tuliskan lagi menjadi negatif 6 sin 2x. Nah, pakai sifat lagi. Nah, itu nanti menjadi sin turunannya cos, berarti 2 cos 2x. Nah, itu ya, kita pakai sifat yang ini. Terus kemudian ini kita jumlahkan lagi, ditambah 24. Nah, ini cos 4x. Nah, cos tadi turunannya adalah min sin, berarti menjadi negatif 4 sin 4x gitu ya. Nah, negatif 4 sin 4x. Kemudian turunan dari 4x berapa? Jadi kalau misalkan variabelnya sudah x saja, x pangkat 1 kan ini sudah x, berarti nanti turunannya adalah bilangan yang ada di depannya. Jadi ditambah 4. Nah, kemudian dari sini ya sudah, bisa kita langsung selesaikan aja. Ini tinggal dikali-kalikan ya, negatif 6 dikali 2, 24 dikali negatif 4. Ini kita selesaikan lagi, maka nanti nilainya menjadi negatif 12 cos 2x. Nah, 24 dikali negatif 4. Nah, ini nilainya sama dengan negatif 96 ya. Negatif 96 sin 4x, kemudian ini ditambah dengan 4. Maka kalau kita lihat dari contoh yang kedua ini, nilai ini merupakan turunan kedua juga gitu ya. Ini berarti turunan kedua. Ini turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 3 cos 2x ditambah 6 sin 4x ditambah 2x kuadrat, ini kita kurangi dengan 4. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini semoga bisa dipahami. Nah, kemudian Pak, saya masih bingung lagi, tambah soal lagi dong. Oke, ini saya tambah soal lagi ya. Sekarang yang nomor 3. Ini yang nomor 3. Misalnya saya punya soal lagi, ada fx itu nilainya sama dengan negatif 6 sin 2x itu misalkan ditambah pi, 2x ditambah pi. Nah, terus gimana Pak cara menentukan turunannya? Sebenarnya juga sama gitu. Ini nanti sifatnya hampir sama dengan yang sifat pertama tadi. Jadi seandainya ada bentuknya adalah fx itu nilainya sama dengan sin ax ditambah b, misalnya seperti ini ya, maka untuk menentukan turunan pertamanya kita tentukan menjadi f aksen x
itu nilainya sama dengan sin tadi turunannya cos ya, berarti menjadi A cos AX ditambah B. Jadi tetap yang jadi acuan kita adalah koefisien dari X-nya ya. Meskipun di sini ditambah B gitu. B itu terserah mau diganti I boleh, mau diganti unsur yang lain juga boleh. Jadi acuannya tetap berada di situ. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya yang ditanyakan itu cos gimana? Ya, menyesuaikan aja. Jadi nanti kalau misalkan yang ditanyakan adalah cos, ini nanti kan berlaku fx sama dengan cos ax ditambah b. Nah, dari sini berarti nilai dari f aksen x itu nilainya sama dengan cos adalah min sin, berarti ya min a atau negatif a sin ax ditambah b. Kita nanti idenya pakai sifat ini. Nah, kemudian ini kita lanjutkan lagi. Berarti kan dia menjadi berapa ini? Ada fx, itu berarti kita tentukan turunan pertamanya ya, f aksen x berarti sekarang. Maka nilainya menjadi negatif 6. Nah, ini kita tentukan dulu turunan dari sin 2x ditambah b. Itu kan nanti menjadi sin turunannya tadi adalah cos, berarti 2 cos 2x ditambah itu. Nah, selanjutnya gimana? Berarti nanti untuk negatif 6 ini kita kalikan dengan 2 gitu. Jadi langsung menyesuaikan ya teman-teman. Ini kita kalikan dengan 2, maka hasilnya nanti menjadi negatif 12 cos 2x ditambah. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kemudian sekarang kita coba menentukan turunan keduanya, berarti adalah f double aksen ya. Nanti berarti f double aksen x itu nilainya sama dengan, kita tentukan turunan dari cosnya dulu. Cos itu tadi turunannya adalah min sin. Ini berarti kan karena di sini di depannya x itu ada 2 ya sebagai koefisien, nanti kan menyesuaikan. Nanti turunannya menjadi negatif a sin ax ditambah b. Ini saya tulis dulu, negatif 12 itu kita kalikan dengan negatif 2 sin 2x ditambah. Oke, nah berikutnya dari sini sama, berarti akan kita kalikan dulu teman-teman. Jadi negatif 12 kita kalikan dengan negatif 2. Tuh. Kita kalikan aja. Berarti negatif 12 dikali negatif 2 sama dengan 24. Nah, ini nanti nilainya menjadi 24 sin 2x ditambah. Oke, ini adalah sudah sampai pada hasil yang terakhir teman-teman ya. Tadi juga sama ya. Maksudnya hasil akhirnya sudah kita dapatkan semua. Nah, dan itu merupakan turunan kedua juga ya. Ini berarti turunan kedua ya, turunan kedua dari fungsi fx sama dengan
negatif 6 sin 2x ditambah 5. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini coba untuk dipahami kembali materinya, dan nanti apabila ditanyakan seperti biasa bisa disampaikan lewat Google Classroom, bisa disampaikan lewat grup WhatsApp, maupun bisa disampaikan via chat. Terus nanti sambil dikoreksi lagi. Untuk hal ini ya mungkin cukup sekian pada video pembahasan part 2 kali ini. Apabila ada khilafan, saya mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.